Bang, menyikapi dari abang tadi, para tokoh-tokoh dahulu kita itu mendapatkan kemerdekaan itu dengan taruhan darah dan nyawa, ya kan? Nah, ada analogi mengatakan seperti ini loh, Bang. Mempertahankan itu lebih sulit daripada mendapatkan, ya kan? Ya, dari segala hal lah. Baik itu mendapatkan juara, mempertahankan itu susah. Mendapatkan pasangan, mempertahankan itu susah. Mendapatkan kemerdekaan, mempertahankan itu ya susah. Nah, dari sisi inilah mempertahankan itu menurut Bang Hebi selaku ketua Komite Pemuda ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia. Nah, kiat-kiat dari pemuda itu sendiri seperti apa nih menurut Abang? Ya, banyak ya sebetulnya ya. Untuk bisa punya eksistensi, kita punya nilai, kita punya warna gitu. Ya, kalau bicara kiat, tidak cepat puas juga bagian dari kiatnya gitu. Tidak cepat puas, kemudian kadang-kala kita kalau udah sampai merasa di puncak, kita udah puas. Dan tidak sedikit dari kita yang merasa malah tanpa disadari malah jadi sombong gitu. Nah, akhirnya ketika orang berpacu, kita masih stagnan di sana. Nah, itu yang juga jadi persoalan. Nah, hari ini kalau bicara perjuangan bangsa secara umum, kita sudah mulai banyak tantangan. Kalau dulu tantangannya adalah mencapai kemerdekaan, kemudian mempertahankan kemerdekaan. Kalau hari ini ya banyak pengaruh westernisasi misalkan, pengaruh teknologi, dan itu tidak bisa kita tinggalkan. Bukan hanya kita hindari malah, tapi kita harus masuk ke sana. Tidak bisa kita tinggalkan, tapi kita harus filter. Nah, termasuk juga persoalan hoax, ujaran kebencian dan segala macam. Silahkan kita bermedia sosial, silahkan kita bermain dengan teknologi, tapi kita harus counter dengan hal-hal yang baik misalnya. Tapi kita kan malah terprovokasi, malah terbawa arus, ikut-ikutan menjustifikasi segala macam. Persoalan COVID misalnya, di satu sisi pemerintah bikin kebijakan. Untuk menopang kebijakan itu, pemerintah bikin stimulus ekonomi misalnya, meningkatkan potensi ekonomi dan segala macam. Tapi di sisi lain, ada oknum-oknum tertentu, masyarakat terpengaruh dan segala macam, kelompok-kelompok lain yang malah tidak percaya segala macam gitu. Jadi tidak ada hubungan yang berkesinambungan di antaranya, maka tidak bisa mencapai apa yang diharapkan. Nah, anak muda ada di posisi yang mana gitu? Itu pertanyaan untuk kita semua. Untuk kita semua. Malahan seharusnya anak muda sekarang membantu program pemerintah dengan menjalankan protokol kesehatan. Ya itu tadi, mereka harus jadi aktor. Harus jadi aktor. Nah, dengan kepemudaan yang kayak tadi kita bilang loh, kita bahas berpolitik kotor atau berpolitik lebih mementingkan pribadi, lebih mementingkan kelompok, tidak mementingkan kebersamaan nih. Karena sejatinya berorganisasi itu ya untuk bersamaan. Kalau pengen ya one man show atau pengen main sendiri-sendiri, pengen maju sendiri, pengen unggul sendiri, ya nggak usah berorganisasi, jadi single factor aja gitu. Kebanyakan pemuda sekarang seperti itu nih, Pak. Nah, bagusnya menurut kacamata masyarakat mungkin seperti itu ya. Iya betul. Kalau kita bicara politik organisasi tentunya, itu kan bicara kepentingan. Nah, ada kepentingan yang positif, ada kepentingan yang negatif. Ketika kita mengedepankan kepentingan pribadi dan mengesampingkan kepentingan kelompok dan bersama, itu kan sudah salah. Jalannya udah salah nih. Gitu. Ketika orang belok kanan, kita belok kiri. Gitu. Nah, jadi ya dalam ranah apapun lah di luar organisasi, tantangan kita banyak. Yang harus kita lakukan setidak-tidaknya mengamalkan Pancasila. Ada isi dan nilai-nilai Pancasila yang bisa kita amalkan, dan di situ sudah komplit semuanya. Mulai dari bagaimana berkeyakinan sampai gotong royong dan segala macam. Termasuk berorganisasi. Kita di sana ada macam-macam warna. Nah, misalkan Terandatar sendiri aja contoh, dari skala umur kita udah beragam, tanpa perlu mengklasterisasi gitu. Nah, dari segi profesi, ada yang pelajar, ada yang mahasiswa. Ini karena batasan umur tadi ya. Ada yang pengusaha, ada yang pegawai dan segala macam. Nah, itu kan hal yang menarik sebetulnya.
latar belakang pendidikan juga. Jangan mentang-mentang misalkan saya alhamdulillah strata 2 karena profesi sebagai pengajar, terus merendahkan mereka yang masih kuliah bahkan belum kuliah. Itu salah. Ya. Karena mereka punya potensi. Nah, itu harus kita sadari. Masing-masing orang punya kelebihan, masing-masing orang punya kekurangan. Berbicara tentang potensi, Bang, pemuda Tanah Datar ini juga banyak yang berpotensi. Ya. Tapi itu yang Raffi bilang tadi, mereka tidak bernaung di salah satu wadah atau salah satu organisasi manapun. Malahan mereka yang berkarya sendiri, berkegiatan produktif sendiri, malah membuat kelompok sendiri. Iya kan? Kayak yang tamu kita yang udah datang di sini kayak Muhammad Hussein. Itu dia berkegiatan sendiri dengan yayasan dia sendiri gitu. Tidak berafiliasi dengan organisasi manapun. Ada juga kayak teman-teman kita muda, kreatif. Itu ada Maulana di Sumayang. Malahan desain wardrobe dia yang punya itu sering terpakai di televisi swasta kita di Indosiar. Itu wardrobe dia kebanyakan dipakai oleh TV itu. Dia asli putra Tanah Datar. Dan banyak lagi teman-teman yang berkegiatan produktif, yang kreatif serta inovatif di Tanah Datar ini. Cuma mereka tidak dilirik loh, Bang, gitu. Ya. Agak rumit ini. Bicara potensi pasti. Ya. Pasti banyak punya potensi. Yang persoalannya ada problem yang ditemukan atau yang kita rasakan itu beda-beda. Mungkin saja visi kita berorganisasi dengan organisasi tertentu nggak ketemu, nggak cocok. Yeah. Dan itu hal yang wajar. Karena nggak mungkin semua orang dipaksakan masuk organisasi tertentu, nggak mungkin. Karena mereka punya ruh yang berbeda. Yeah. Nah, saya punya bakat ini masuk, misalkan hobinya musik seni, masuk Mapala, kan nggak cocok. Yeah. Nah, bukan berarti nggak bisa gitu, tapi nggak cocok mungkin karena ruhnya udah beda. Nah, harusnya itu bisa menjadi. Mungkin kita mengenal potensi diri juga ada masalah, nggak percaya diri misalkan. Yeah. Nah, ini ikut, ya akhirnya bingung. Yang dominan itu yang mana? Gitu. Kemudian yang kedua persoalan organisasinya sendiri. Ya kita nggak bisa salahkan orang kenapa nggak masuk organisasi. Mungkin organisasinya yang belum siap untuk dimasuki oleh orang. Nah mungkin mereka terlalu egois dengan organisasinya, atau mungkin terlalu mempermasalahkan atau mempersoalkan siapa saja yang mau masuk, sehingga orang nggak tertarik gitu. Yeah. Dan apalagi juga sekarang dinamika berorganisasi juga ya kita tahu lah kondisinya seperti apa. Nah, kemudian juga wadah ya. Mereka punya potensi, punya wadah, tapi nggak tahu wadahnya mau dibawa kemana gitu. Nah, jadi gini loh, Bang, kita udah masuk nih sesi terakhir kita di temu-tamu. Pertanyaan terakhir buat Abang selaku Ketua KNPI. Priorisasi udah habis nih. Udah mau habis ya. Ya. Apakah tahun ini akan digelar Musda KNPI Kabupaten Tanah Datar? Harus. Nah, himbauan, bisa memberikan himbauan kepada OKP yang ada untuk menyiapkan diri dan kandidatnya untuk menjadi calon Ketua KNPI Tanah Datar 2021-2024. Terima kasih untuk podcast Temu Tamu. Ini juga ajang atau ranah bagi kita untuk memperkenalkan dan menginformasikan kepada khususnya generasi muda ini. Sebentar lagi insya Allah kita akan musyawarah daerah, regenerasi kepengurusan, regenerasi kepemimpinan, kaderisasi harus jalan. Saya nggak boleh ego untuk mempertahankan jabatan ketua, karena kalau dipertahankan di situ salahnya gitu. Ketika tidak memenuhi syarat lagi. Ya mungkin teman-teman yang punya potensi, yang punya bakat dan punya niat, ini peluang bersama. Kita buka pintu, buka keran seluas-luasnya. Silahkan bergabung dengan KNPI, tentu dengan prosedur dan syarat administrasi dan segala ketentuan ya. Nah, silahkan saja. Karena semua orang punya hak untuk ber-KNPI. Berarti di tahun 2021 ini OKP siapkan kandidatnya untuk
menjadi calon ketua KNPI di periode 2021-2024. 2001-2024 insya Allah. Nah, tapi kalau ketua nih Bang, ketua syaratnya aktif di priorisasi sebelumnya berarti? Enggak, yang penting mereka ada rekomendasi dari OKP. Walaupun sebelumnya belum termasuk dalam pengurus. Walaupun sebelumnya bukan pengurus. Bukan pengurus. Karena yang ber-KNPI itu adalah bagian dari anggota KNPI-nya, organisasi-organisasi di bawahnya. Oke, makasih Bang udah datang di Temu Tamu. Sama-sama, terima kasih. Semoga pembicaraan kita ini bisa menjadi ya bahan baru lah buat teman-teman, motivasi baru buat teman-teman untuk bisa lebih produktif di masa sekarang. Dan tetap jaga protokol kesehatan, sesuaikan himbauan, jalankan himbauan pemerintah untuk tidak terlalu berkerumun rame-rame, tetap jaga imunitas tubuh, dan semoga Tanah Datar menjadi zona hijau. Amin. Dalam waktu dekat Dan seterusnya. Makasih Bang, sampai jumpa di Temu Tamu.